Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Fucking get along, forget everything we did wrong. Cause you've been the one, you know this will never change. But every day I still wait for you. No, I don't want this to be true. It's beautiful disastrous you. Cause you've been the one, you know this will never change. But every day I still wait for you. My head is a mess and so is my bedroom. I write a text then delete it. I love you. It was always you and me. How could we be nothing? Nothing. I know that we don't speak, but if I could ask you one thing, why can't we fucking get along? Forget everything we did wrong. Cause you've been the one, you know this will never change. But every day I still wait for you. No, I don't want this to be true. It's beautiful desire. Harapan saya kita akan coba mencari apa sih sebenarnya yang terjadi dan adakah solusi dari problem ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu silakan. Ada saudara Putra, jadi bisa buka perkenalkan nama saya Nuri Motar Pak. Nama saya Nuri Mawati, bisa disampaikan langsung saja ke beberapa pertanyaan-pertanyaan soal profil daerah kelurahan Singagewe ini Pak ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah atau profil berdirinya kelurahan desa Singagewe? Pakai masker jelas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa Stiper. Mohon maaf sebelumnya menyampaikan mohon maaf saya karena waktu yang kita sepakati kemarin lebih sholat zuhur ternyata molor sampai 1 jam. Karena tadi saya baru bisa merapat koordinasi dengan camat pusat jajarannya dan beberapa kepala desa mulai jam 9 selesai sampai jam 2. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengikuti schedule yang sudah kita sepakati kemarin.
terkait dengan saya perkenalkan dulu, saya Supriyanto. Saya dilantik menjadi lurah Singadewi ini pada tanggal 27 Desember 2019. Artinya saya mulai beraktivitas di Januari tanggal 2 sampai dengan sekarang. Saya sudah menjalankan kewajiban saya, tugas saya sebagai lurah Singadewi kurang lebih sudah 6 bulan atau 1 semester. Berkaitan dengan sejarah Singadewi ini dulu pemekaran dari Desa Sangatta Selatan di tahun 99. Tahun 2007 itu ada peraturan daerah mengenai pemekaran perubahan status kelurahan di Desa Singadewi menjadi atau Desa Singadewi beserta Desa Lingga itu berubah status menjadi kelurahan Singadewi yang di Kecamatan Sangatta Selatan ini, dan di Teluk Lingga sebagai desa menjadi kelurahan di Kecamatan Sangatta Utara. Namun dengan proses perjalannya pemerintahan ternyata desa atau kelurahan Singadewi itu lebih dulu statusnya menjadi kelurahan di tahun 2013, sedangkan kita kelurahan Singadewi ini awal dari 2015 baru perda itu bisa kita laksanakan. Artinya tahun 2015 sampai 2020 ini kelurahan Singadewi itu selama 5 tahun sudah berubah status desa menjadi kelurahan. Di tahun ke-6 ini saya dilantik untuk hadir di situ. Mungkin itu secara singkat masalah sejarah Singadewi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Lydia Supriyanto. Pertanyaan kedua, ada berapa jumlah RT atau RW yang ada di Desa Singadewi? Untuk jumlah RT ada 35 RT dan RW itu ada 7 RW. Pak, untuk jumlah penduduk berapa jumlah penduduk keseluruhan? Itu yang kita tahu Kalau jumlah penduduk saya ini belum hafal ya. Tadi kemarin sudah saya sharekan kepada teman, tapi sampai sekarang laporan belum ada. Tapi sekisaran laki-laki is. Coba jumlah penduduk is. Untuk pertanyaan selanjutnya. ya, dan Baik, saya akan bertanya. Bagaimana tindakan aparat desa atau kelurahan dalam menyikapi kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19? Sejak pemerintah pusat membuat keputusan atau membuat gugus depan sejak adanya COVID di bulan Maret, dan di kecamatan sendiri itu sudah terbentuknya COVID itu gugus depan, gugus tugas itu gugus depan di kecamatan itu terbentuk sejak bulan April. Maka semua kita penanganan COVID untuk di Kelurahan Singadewi ini terfokus di gugus depan yaitu di kecamatan. Saya selaku setelah ditunjuk sebagai ketua atau wakil ketua gugus depan kecamatan, sehingga kita di dalam penanganan COVID sejak bulan April sampai sekarang itu kita atas petunjuk dari kecamatan, karena kami mengikuti SK yang dari kecamatan, kelurahan atau lurah itu sebagai wakil ketua gugus depan tingkat kecamatan Sangatta Selatan. Adapun tugas-tugas yang diberikan kepada kami juga menunggu petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kecamatan tentang bagaimana dan berbuat apa kepala desa atau lurah dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 ini khususnya di Kelurahan Singadewi. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa saja sumber daya mata pencarian masyarakat yang tinggal di Desa Singadewi? Kami di Singadewi ini sekitar 60%
itu perusahaan 30% atau 40%, 30% itu berdagang dan 10%-nya itu dan lain-lain, ada petani, ada nelayan. Tetapi sumber pendapatan masyarakat di seputaran desa atau Kelurahan Sigading ini kebanyakan dari swasta atau di perusahaan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah kendala yang dikeluhkan masyarakat selama COVID dan bagaimana penanganan Bapak? Keluhan yang sangat mendasar itu adalah kebutuhan pangan atau kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan adanya pencegahan atau peraturan pemerintah mengenai penanganan COVID ini, memang ada hal-hal yang dibatasi aktivitas masyarakat, terutama yang sangat terbesar itu adalah di sektor perdagangan. Dari sektor perdagangan ini ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan protokol dari pemerintah dan juga pelaksanaan dari masyarakat itu. Saya rasa dengan adanya seperti itu kendala. Contoh, biasanya masyarakat bisa beraktivitas biasa, dengan adanya protokol kesehatan ini harus dibatasi. Contoh, caranya bertransaksi harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, harus menjaga jarak. Jadi itu sebenarnya secara mendasar yang mengganggu aktivitas masyarakat dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mata pencarian yang terkendala ini ada sektor perdagangan juga. Contoh, pedagang kaki kecil atau pedagang kaki lima, seperti penjual pentol, penjual es, penjual pedagang keliling, yang mana mereka itu biasa mata pencariannya bersumber dari dunia pendidikan di tempat-tempat sekolah, di SD, di SMP, dan di SMA. Dengan adanya kebijakan pemerintah penanganan COVID ini, mereka sampai sekarang terganggu mata pencariannya, sehingga ada yang beralih fungsi atau beralih status. Biasanya dia pedagang menjadi buruh harian lepas. Nah, ini kendala yang terjadi di Kelurahan Sigading, sehingga tingkat kemiskinan yang dulunya hanya bisa dikatakan 20% meningkat 10% menjadi 30%. Bahkan ini kami melaksanakan pendataan lagi, mungkin akan menambah lagi sampai 40% itu tingkat kemiskinan yang ada di Kelurahan Sigading. Oke, Pak. Jadi berdampak itu dari sektor ekonomi itu, terutama di pedagang kecil. Tapi saya mohon maaf juga apabila ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati. Nanti kembali sendiri dan semua kesalahan itu datangnya dari kita pribadi sebagai manusia yang tahu dari salah dan hilaf. Jika ada kesempurnaan itu adalah mujizat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu aja. Saya mewakili teman-teman sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat berkata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as day. Nah, ini Pak, RT 30 ini Pak, kegiatan pasca COVID-19 muncul ini kayak gimana Pak? Karena ramai nih kan wabah COVID-19. Biasa aja. Kita kan di kebun semua lah, nanam sayur kan, dia nggak pengaruh gitu. Oh, kalau kegiatan di RT 13 kebanyakan warganya ini Pak, profesinya apa ya Pak? Tukang sama nanam sayur. Tukang sama nanam sayur, mayoritas ini. Ada nggak Pak kalau kegiatan di sini tuh kayak berkebun apa gitu, beternak ada? Ada sebagian. Ada sebagian banyak. Kambing. Mau bertanya lagi sama Bapak yang biasa. Jadi nih Pak ya,
Kalau perasaan itu nggak ada orang ngomong, biasa-biasa. Karena orang sibuk kebun pulang. Jadi karena konsentrasinya di sini keluarganya kebanyakan Petani sama tukang karyawan paling berapa 3 orang sampai 4 orang. Ada yang jadi main berarti? Lainnya. Di mayoritas itu keinginan kan. Kalau boleh tahu, udah apa nggak? Sayur mayur. Oh, sayur mayur. Sayurnya apa aja? Ya sawi, ya timun, barang sayur. Yang seledri. Itu biasanya kalau orang jualan sayurnya langsung ke pasarnya sendiri atau ada yang lebih Pasar. Ada temulak sendiri, ada yang temulaknya, ada yang dijual pasar sendiri. Terus Pak, jumlah warga Bapak ini sekitar berapa? 100. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on the night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains, a valley low, give you everything you've been dreaming of, just let me in. Ooh. Everything you want to go, there'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control, just let me in. Just let me in. She knew she was hypnotized and walking on cold thin ice. Then it broke and she awoke.